Halo semuanya, perkenalkan namaku Razan, dan di video kali ini aku akan membahas sebuah pengalaman yang mungkin pernah kalian rasakan, namun jarang dibicarakan, yaitu rasa terputus dari diri sendiri dan dari dunia sekitar. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Pernah nggak sih dari kalian bertanya-tanya dalam diri sendiri mengenai aku ini siapa, hidup ini kenapa tidak bermakna, atau bahkan mungkin bagaimana caranya aku menjalani sebuah kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul justru ketika kita hidup di dunia yang super cepat, super sibuk, dan serba terhubung. Tapi entah kenapa, kita tetap merasa tidak benar-benar hadir di dalam hidup kita sendiri. Sebetulnya, fenomena ini dalam psikologi modern dikenal sebagai isolasi eksistensial. Sebuah pengalaman ketika kita merasa terputus, baik dari diri sendiri maupun dunia sekitar. Menurut penelitian BMC Psychology tentang complete disconnection, keterputusan ini atau rasa terputus ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Keterputusan internal muncul ketika kita mulai kehilangan arah, ketika kita tidak tahu lagi apa yang benar-benar kita inginkan, dan ketika kita hidup terasa seperti rutinitas otomatis, seperti bangun, beraktivitas, kuliah, kerja, tidur, bangun, dan seterusnya. Atau bahkan menjalani hidup karena tuntutan orang lain, bukan atas dasar keinginan diri kita sendiri. Sementara itu, keterputusan eksternal muncul ketika kita berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa jauh dari semuanya. Ketika percakapan terasa dangkal, ketika kehadiran banyak orang tidak mengurangi rasa sepi, dan ketika kita merasa tidak benar-benar dilihat atau dipahami. Menariknya, pengalaman seperti ini bukanlah hal yang baru. Dalam sastra, Franz Kafka sudah menggambarkannya jauh sebelum istilah isolasi eksistensial muncul. Dalam The Metamorphosis, Gregor Samsa bangun dan berubah menjadi seekor serangga. Tetapi hal pertama yang ia pikirkan adalah, bagaimana caranya aku bisa bekerja? Menurut kajian Khaironisa tahun 2015, perubahan Gregor hanyalah simbol dari kehilangan identitas yang jauh lebih dalam. Ia tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan hanya fungsi, kemudian menjadi beban. Kafka seolah berkata kepada kita, seseorang bisa saja tinggal di rumah bersama keluarga dan tetap saja mengalami keterasingan yang sepenuhnya. Dan ya, itu relevan sekali dengan banyak anak muda hari ini yang sering merasa bahwa nilai dirinya lebih ditentukan oleh performa dibanding keberadaannya sebagai manusia. Dalam filsafat, pemikiran tentang kesepian justru lebih jauh lagi. Balapashev dan rekan-rekannya pada 2023 menjelaskan bahwa kesepian tidak muncul hanya karena seseorang sendirian, tetapi justru ketika kesadaran kita memperlihatkan betapa jauhnya diri kita dari dunia. Artinya, perasaan terputus itu bukan sekadar masalah sosial atau psikologis, itu bagian dari kondisi manusia. Bahwa setiap orang, cepat atau lambat, akan bertemu dengan kekosongan yang membuatnya seseorang bertanya, sebenarnya apa makna dari hidup ini? Dan ketika kita melihat temuan psikologi serta data sosial, fenomena ini semakin terasa nyata. Studi BMC Psychology menyebut bahwa complete disconnection membuat seseorang tetap bisa berfungsi, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetapi secara batin, hampa. Hal yang sama terlihat di Indonesia. Artikel yang diterbitkan oleh Kompas dengan judul Epidemi Kesepian dan Isolasi di Tengah Keramaian menunjukkan bahwa hampir separuh responden Jabodetabek, terutama mereka yang berusia di bawah 40 tahun, mengalami kesepian tingkat sedang hingga tinggi. Mereka tinggal di kota besar, penuh aktivitas, tapi tetap merasa sendirian secara emosional. Jadi, isolasi eksistensial bukan fenomena asing. Ini adalah wajah kehidupan modern. Kalau kita menyatukan semua perspektif, Kafka, filsafat eksistensial, psikologi modern, dan survei sosial, ada pola yang jelas. Isolasi eksistensial terjadi ketika kita kehilangan hubungan yang mendalam dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan makna hidup.
Dan ini bukan karena generasi muda lemah, bukan. Ini terjadi karena kita hidup di dunia yang bergerak terlalu cepat, penuh tuntutan, penuh perbandingan, penuh suara bising dari luar, dan sangat sedikit ruang untuk diam dan bertanya kepada diri sendiri. Di titik ini, aku ingin menutup dengan pemikiran René Descartes yang bagi aku sangat relevan. Dalam situasi ketika semua hal terasa runtuh, identitas, relasi, makna, Descartes mengatakan bahwa ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu kesadaran kita untuk berpikir. Cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Selama kita masih bisa merenung, bertanya, dan mencoba memahami diri, berarti kita masih punya pijakan. Bahkan ketika kita merasa terputus dan tersesat, proses berpikir itu sendiri adalah bukti bahwa kita masih ada. Dan dari kesadaran itu, kita bisa mulai membangun kembali hubungan dengan diri sendiri dan dengan dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semoga apapun yang sedang kalian jalani, kalian tetap punya ruang untuk pulang ke dalam diri. Sampai jumpa.